在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Perubahan tak terduga yang terjadi di arena menyebabkan panggung Batu Langit menjadi jauh lebih sunyi. Semua orang saling memandang, merasa tidak yakin tentang apa yang telah terjadi. Dari cara mereka melihatnya, Hong Chen pantas terluka parah, lagi pula, pihak lain telah melepaskannya, tapi dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Akhir seperti itu adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan, tentu saja, karena kekuatan klan Hong di kota Tianbei, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran di dalam hati mereka. Hong Li, apa yang kalian semua lakukan? Orang lain mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi klan Han pasti perlu melangkah maju. Segera sekelompok sosok manusia bergegas turun dari platform tinggi sebelum akhirnya memasuki arena dan muncul di samping Xiaoyan. Hong Li, Hong Chen sudah dikalahkan dalam pertandingan hari ini, apakah klan Hong ingin memakan kata-kata mereka? Han Qi dengan marah menatap Hong Li dan dengan dingin berteriak, panggung Batu Langit adalah cincin pertempuran alami kota Tianbei, hidup dan mati seseorang tergantung pada takdir saat bertarung di tempat ini, jangan bilang kalau klan Hongmu tidak tahu aturannya. Wajah Hong Li berkedut sedikit setelah ditegur oleh Han Qi, kekejaman di matanya melonjak saat dia dengan marah tertawa, aku yang dulu tidak peduli. Bocah ini telah menyakiti putraku, klan Hong pasti tidak akan membiarkan semuanya terjadi, apakah klan Han Anda ingin memulai perang dengan klan Hong saya karena ada orang luar? Wajah Han Qi menjadi suram, tatapannya menatap Hong Li saat suara dinginnya dengan tegas bergema di atas arena, Xiaoyan adalah seseorang yang telah diundang oleh klan Han, jika kita meninggalkannya setelah dia membantu klan Han kita, siapa lagi yang berani membantu klan Han kita di masa depan, bahkan jika Anda ingin menggunakan perang sebagai ancaman, saya akan dengan jelas menyatakan bahwa klan Han akan melindungi Xiaoyan. Klan Han harus melangkah maju bahkan jika mereka perlu memulai perang dengan klan Hong untuk orang luar terlepas dari keuntungan atau kerugian melakukannya, jika mereka mundur saat ini, reputasi klan Han akan menjadi buruk, di masa depan, mereka bisa melupakan tentang bertahan hidup di kota Tianbei. Han Qi dengan jelas memahami hal ini, oleh karena itu, kata-katanya sangat tegas saat dia mengucapkannya, tidak ada sedikit pun keraguan. Kata-kata Han Qi ini bukannya tanpa efek, setidaknya gelombang demi gelombang sorakan terdengar dari sekitar panggung Batu Langit setelah kata-kata ini diucapkan. Melihat bahwa Han Qi bertekad untuk melawannya, ekspresi Hong Li segera menjadi sangat jelek. Meskipun kata-kata yang dia ucapkan sedikit kejam, klan Han mereka tidak berdiri di sisi yang benar dalam masalah hari ini, namun, itu juga tidak mungkin jika dia diminta untuk menelan rasa busuk Hong Chen yang lumpuh tanpa alasan. Hong Chen selalu dilihat sebagai bintang baru dari klan Hong mereka, klan telah berusaha keras untuk merawatnya, namun, Hong Chen telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh Xiaoyan, bagaimana amarahnya bisa dipadamkan? Klan Han memang memiliki keberanian. Suara tua yang samar tiba-tiba terdengar sementara ekspresi Hong Li berubah, semua orang mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat pria tua berpakaian abu-abu itu. Mata Han Qi menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu, ekspresinya sedikit berubah setelah berhenti pada lencana di dada pihak lain, seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Semua orang tahu bahwa Wind Lightning Pavilion sangat kuat dan tidak masuk akal dalam tindakan mereka, orang-orang di sana juga sangat sombong, menyebabkan orang lain tanpa sadar merasa khawatir. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Han Qi menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan bertanya, meskipun Wind Lightning Northern Pavilion hanyalah salah satu dari 4 pavilion, itu masih jauh lebih kuat dari klan Han mereka, karenanya, Han Qi secara alami takut merendahkan pihak lain. Aku yang dulu adalah Chen Yun dari Wind Lightning Northern Pavilion. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengangkat matanya, suaranya masih tetap tanpa ekspresi. Chen Yun, bukankah nama itu milik salah satu dari 4 sesepuh agung dari Wind Lightning Northern Pavilion, Penatua Yun? Hati Han Qi menegang saat mendengar nama ini saat dia bertanya dengan cemas.
Anda memang layak menjadi klan Han dengan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Wind Lightning Pavilion saya. Orang tua berpakaian abu-abu tersenyum tipis saat dia menjawab. Chen tua pasti bercanda. 4 sesepuh agung, Feng, Yun, Lei, Dian semuanya terkenal di wilayah utara Central Plains. Bagaimana mungkin generasi muda ini tidak tahu tentang mereka? Han Qi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dengan segera, dia berkata, Chen tua, Xiaoyan memang agak terlalu berat dalam masalah ini hari ini, namun, bilah dan tombak tidak memiliki mata saat bertarung, cedera dan kematian adalah hal biasa. Pria tua berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Han Qi. Dia melirik Xiaoyan, yang ekspresinya pada akhirnya tidak menunjukkan banyak perubahan sebelum perlahan-lahan berbicara, Penatua Agung dari klan Han dan aku dapat dianggap sebagai kenalan saat itu. Aku tidak akan mempersulitmu, saya memang bisa untuk sementara mengesampingkan masalah Hong Chen yang terluka, namun, sebelum ini, orang ini harus dengan jujur menjelaskan kepada diriku yang dulu di mana gerakan 3000 petir yang dia praktikkan berasal. Wajah Chen Yun tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih dingin ketika dia berbicara sampai akhir, gerakan 3000 petir memiliki arti khusus bagi paviliun petir angin. Tidak hanya itu salah satu teknik ketangkasan teratas di Wind Lightning Pavilion, tetapi hanya dengan menguasai gerakan 3000 petir sampai tingkat tertinggi seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih keterampilan yang paling dijaga Wind Lightning Pavilion. 3000 tubuh ilusi petir. Alasan Wind Lightning Pavilion memiliki posisinya saat ini di Central Plains hari ini terkait dengan tubuh ilusi 3000 petir ini, namun, kesulitan untuk mempraktikkannya sangatlah tinggi. Salah satu syaratnya adalah seseorang harus menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi. Selama tahun-tahun ini, hanya ada sedikit orang, di dalam seluruh Wind Lightning Pavilion, yang berhasil menguasainya. Seseorang dapat menggambarkan tubuh 3000 ilusi petir sebagai bentuk evolusi dari gerakan 3000 petir, oleh karena itu, kelincahan Dou skill ini dijaga dengan sangat ketat oleh Wind Lightning Pavilion, kecuali seseorang adalah murid inti. Dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Sekarang, bagaimanapun, orang tua ini tiba-tiba melihat ketangkasan Dou skill ini ditampilkan oleh Xiaoyan, tidak heran dia akan begitu terpengaruh olehnya. Ekspresi kelompok Han Qi berubah ketika mereka mendengar kata-kata Chen Yun, tatapan kaget mereka menatap Xiaoyan, jelas, mereka juga merasa sangat terkejut bahwa Xiaoyan sebenarnya memiliki keterampilan pamungkas Wind Lightning Pavilion. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan. Saya ingin bertanya pada Penatua Chen, jika Anda tiba-tiba mendapatkan ketangkasan kelas di Dou skill, apakah Anda akan meninggalkannya atau Anda akan berlatih sendiri? Xiaoyan mengangkat matanya, menatap pria tua berpakaian abu-abu itu, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Didapatkan secara kebetulan, Chen Yun tertawa dingin. Dia berkata, 10 tahun yang lalu, aula koleksi buku Wind Lightning Pavilion saya dibobol oleh seseorang yang akhirnya mencuri cukup banyak metode Qi dan keterampilan Dou, di antaranya adalah gerakan 3000 petir. Saya pikir Anda harus memiliki hubungan dengan orang itu, bukan? Jika Anda ingin mengada-ada, tidak perlu khawatir dengan dalih melakukannya. Saya tidak memiliki berkat untuk menikmati tugas besar Penatua Chen ini. Jangan beritahu saya bahwa orang-orang di Wind Lightning Pavilion semuanya bertindak seperti ini. Xiaoyan hanya tertawa dingin menghadapi tuduhan orang tua ini. Bocah, tutup mulutmu. Apakah menurut Anda Wind Lightning Pavilion adalah sesuatu yang dapat Anda hina? Apalagi, kamu benar-benar berani bertindak begitu lancang di depan Penatua Chen. Sepertinya Anda benar-benar meremehkan dirinya yang sudah tua. Hong Li melangkah maju dan berteriak dengan marah. Han Qi sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Dia diam-diam memarahi, tidak tahu malu, di dalam hatinya. Dengan mengucapkan kata-kata ini, orang ini jelas bermaksud untuk menempatkan Xiaoyan di depan Chen Yun dan membuat Chen Yun bertindak. Jadi, klan Hong akan membalas dendam dan tidak akan dijelekkan oleh orang lain. Sementara Han Qi diam-diam memarahi hatinya, lengan bajunya tiba-tiba ditarik ke bawah, dia menoleh, hanya untuk melihat wajah cantik Han Sue memohon padanya. Suara rendah dikirim ke telinganya, "Ayah, kamu harus membantunya." Han Qi tertawa getir dan mendesah, "Perempuan ini. Chen tua, masalah ini sepertinya hanya kesalahpahaman. Jika kita membahasnya dengan baik,
Kita harus bisa menyelesaikannya, mengapa kita harus bertemu dengan pedang terhunus? Han Qi menangkupkan tangannya ke arah Chen Yun dan berbicara dengan sopan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Hanmu. Gerakan 3000 petir adalah salah satu keterampilan rahasia yang tidak dapat disebarkan ke orang luar manapun. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Chen Yun dengan dingin menatap Han Qi. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia dengan dingin berbicara, kamu punya dua pilihan, pertama, kembalilah bersamaku ke Wind Lightning Northern Pavilion dan biarkan kepala pavilion memutuskan bagaimana berurusan denganmu, kedua, aku yang dulu akan membunuhmu di tempat, tidak peduli apapun, gerakan 3000 petir tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Orang-orang dari klan Hong diam-diam tertawa dengan suara dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun yang tidak menyisakan ruang untuk argumen. Wajah kelompok Han Qi malah berubah menjadi sangat jelek, wajah cantik Han Sue tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Chen tua, Han Qi membuka mulutnya dengan maksud untuk mengatakan sesuatu yang lebih. Han Qi, aku yang dulu hanya mengizinkanmu berbicara begitu banyak karena tetua agung dari klan Han, jangan gagal untuk menghargai kebaikan. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campur tangani, jika Anda benar-benar ingin melakukannya, klan Han Anda kemungkinan besar tidak akan mampu menahan amukan paviliun petir angin, Chen Yun dengan dingin berteriak. Ekspresi Han Qi berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Yun Chen, kekuatan klan Han dan Wind Lightning Pavilion terlalu berjauhan, jika pihak lain bermaksud menghancurkan mereka, itu hanya membutuhkan niat. Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua, jangan terus mencampuri, sebuah tawa ditransmisikan sementara Han Qi berjuang di dalam hatinya, ini menyebabkan hatinya bergetar, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Xiao Yan maaf, tinju Han Qi sedikit menegang saat dia menghela nafas, dia adalah kepala klan dari klan Han, dia bertanggung jawab kepada klan Han untuk setiap tindakan. Kata-kata Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin klan Han terlibat dalam masalah ini. Xiao Yan tersenyum, dia tidak menyalahkan Han Qi, kekuatan Wind Lightning Pavilion sangat hebat. Tidak apa-apa untuk Xiao Yan yang sendirian, paling-paling, dia bisa kabur begitu saja. Central Plains sangat besar, bagaimana Wind Lightning Pavilion dapat melakukan sesuka hati. Namun, jika dia ingin melibatkan klan Han akan menjadi bebannya. Oleh karena itu, Xiao Yan masih sangat tenang di dalam hatinya. Sebenarnya, ketika sampai pada level ini, semua ini tidak lagi menjadi masalah. Yang disebut menertawakan situasi menggambarkan prinsip ini. Hei, tak disangka kau masih memiliki kesetiaan. Chen Yun dengan dingin tertawa, tangan keriputnya perlahan terulur dari lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah, karena itu masalahnya, apakah kamu berencana untuk mengikutiku kembali ke Wind Lightning Pavilion? Atau apakah kamu ingin aku yang dulu bertindak dan melumpuhkanmu? Xiao Yan tiba-tiba tertawa saat dia melihat wajah Chen Yun yang acuh tak acuh, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik dengan Wind Lightning Pavilion, oleh karena itu, saya tidak akan pergi. Chen Yun mengangguk, niat membunuh di matanya melonjak. Kalau begitu, kamu memilih rute kedua. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, kebanggaan melintas di wajah muda dan tampannya saat dia membuka mulut dan tersenyum. Adapun untuk melumpuhkanku sejujurnya, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu, yang belum mencapai bintang 5 Dozong. Boneka iblis terungkap. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan seluruh arena menjadi tercengang. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat mengejutkan. Tampaknya itu jauh dari cukup baginya untuk mengandalkan kekuatan itu untuk berbicara kepada puncak elit bintang 4 Dozong dengan cara ini. Sebenarnya, tidak ada yang bisa disalahkan karena berpikiran seperti ini. Dengan usia Xiao Yan saat ini, kebanyakan orang akan merasa agak konyol untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan Elder Wind Lightning Pavilion yang telah lama menjadi terkenal. Selain itu, Xiao Yan juga telah mencuri keterampilan rahasia Pavilion Petir Angin. Pavilion Petir Angin tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Sebagian besar orang yang hadir hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan yang dimainkan di depan mereka. Senyuman dingin terangkat di wajah orang-orang dari klan Hong. Dari cara mereka melihatnya, Xiao Yan benar-benar mencari kematian dengan menentang Chen Yun dengan cara ini.
Han Qi juga tertawa getir di dalam hatinya saat dia menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa Xiao Yan yang sangat tenang tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatan Chen Yun ini mirip dengan Grand Elder yang tertutup dari klan Han mereka. Kekuatan Xiao Yan memang bisa dianggap luar biasa di antara mereka yang sekelas. Namun, orang di depannya sekarang bukanlah Do Huang. Sebaliknya, itu adalah elit terkenal Do Zong. Wajah cantik Han Sue putih pucat. Dia mengepalkan tangannya, menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia sangat tidak mau membiarkan hal-hal berkembang sampai sejauh itu. Dari cara dia melihatnya, jika dia tidak dengan keras kepala mengundang Xiao Yan, dia tidak akan terlibat dalam masalah antara klan Han dan Hong. Karena itu, dia juga tidak akan mengungkapkan masalah memiliki gerakan 3000 petir dan akhirnya menarik masalah. Sepasang tangan yang agak dingin dengan lembut memegang tangan halus Han Sue saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Kakak perempuan, Han Sue memandang Han Yue. Beberapa kelembapan berkumpul di matanya yang cerah. Tidak perlu khawatir, Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara dengan cara ini, dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Han Yue mengusap halus rambut hitam Han Sue saat dia menghiburnya, namun, kata-katanya yang menghibur tampak agak konyol bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan penatua Chen Yun ini bahkan lebih kuat daripada penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Terlepas dari seberapa kuat Xiao Yan, dia pada akhirnya masih seorang Do Huang. Kesenjangan antara Do Huang dan Do Zong adalah sesuatu yang Han Yue, sebagai Do Huang, mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Haha. Sementara hati setiap orang berputar-putar dengan pikiran yang berbeda, Chen Yun akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa setelah tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang dari generasi muda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ini memang kasus kaum muda menggantikan yang tua. Anak-anak muda hari-hari ini semakin sombong. Baiklah, hari ini, biarlah saya yang tua ini menyaksikan sendiri mengapa saya yang dulu tidak memenuhi syarat. Chen Yun tertawa ke langit, namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawa nyaringnya. Tampaknya elder dari Wind Lightning Northern Pavilion ini benar-benar marah dengan kata-kata Xiao Yan. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi di dalam kata-kata Chen Yun, hati kelompok Han Qi tenggelam. Namun, sebagai orang yang terlibat, Xiao Yan hanya menggunakan sepasang mata seperti tinta hitam gelap untuk menatap Chen Yun yang tertawa dengan saksama. Ada rasa dingin yang samar-samar muncul di dalam diri mereka. Bermasalah dengan Wind Lightning Pavilion bukanlah sesuatu yang Xiao Yan ingin lihat terjadi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan dalam membuangnya. Mengikuti orang tua ini ke Wind Lightning Northern Pavilion jelas bukan sesuatu yang akan disetujui Xiao Yan. Ketika dia mencapai wilayah mereka di mana mereka memiliki banyak orang, kemungkinan dia tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika dia memiliki boneka iblis bumi. Tindakan bodoh menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia akan mati adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun orang tua Chen Yun ini adalah seorang ahli di puncak bintang 4 Do Zong, Xiao Yan tidak takut padanya. Dengan banyak kartu trufnya, tidak perlu membahas melarikan diri dari tangan Chen Yun. Bukan tidak mungkin bahkan jika dia ingin membunuh Chen Yun, namun, jika dia melakukan ini, dia akan sekali lagi jatuh ke dalam kondisi lelah. Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram setelah ditatap oleh mata sedingin es Xiao Yan. Tangan keriputnya sedikit melengkung saat benang petir yang menakutkan berkedip. Akhirnya, mereka melompat dan muncul seperti busur listrik. Aku yang dulu benar-benar tidak percaya bahwa kamu bisa lepas dari tanganku hari ini. Niat membunuh terungkap di mata Chen Yun saat dia perlahan melangkah maju, tubuhnya secara aneh menghilang saat kakinya mendarat. Wajah kelompok Han Qi berubah sedikit saat melihat Chen Yun menghilang. Orang tua ini memang menyerang. Wajah cantik Han Sue semakin pucat, dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba melemparkan tangan Han Yue ke samping, tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja muncul di depan Xiao Yan ketika Chen Yun perlahan muncul. Sue Er. Wajah Han Qi menjadi kaget saat Han Sue tiba-tiba bergegas ke depan. Dia buru-buru berteriak. Anda mencari kematian. Chen Yun, yang telah muncul, melirik Han Sue, yang menghalangi jalan di depannya.
Sudut mulutnya mengeluarkan teriakan dingin saat dia melambaikan lengan bajunya, kekuatan agung menyapu dan tiba di depannya dalam sekejap mata, di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Han Sue membentuk hawa dingin yang sulit untuk ditolak. Tepat ketika Han Sue sedang menunggu untuk mati, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakang, tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang sebelum Xiao Yan meraih pinggangnya yang halus dan dengan cepat mundur. Huff! Chen Yun mendengus dingin saat melihat Xiao Yan turun tangan, cahaya perak muncul di bawah kakinya, tubuhnya gemetar sementara suara gemuruh terdengar. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergeser saat dia dengan cepat menarik diri, dia tidak bisa peduli dengan keindahan lembut dalam pelukannya saat dia melemparkan telapak tangannya ke arahnya, kekuatan lembut meletus, melemparkannya dengan lembut ke arah kelompok Han Chi. Mata Xiao Yan menyusut sedikit setelah baru saja mengirim Han Sue pergi. Sosok seperti hantu muncul di atas kepalanya sebagai cakar hantu yang berkedip-kedip dengan kilat yang dengan licik dan dengan kejam menyambar kepalanya, itu membawa kekuatan menakutkan yang merobek langit. Wajah kelompok Han Chi segera berubah menjadi jelek saat mereka menyaksikan Chen Yun, yang telah menggunakan serangan kejam terhadap Xiao Yan saat dia menyerang. Han Sue, yang baru saja diterima oleh Han Yue, memiliki wajah cantik yang lebih pucat, tubuhnya yang indah menjadi tidak stabil. Cakar hantu pendar kilat itu jatuh di depan banyak tatapan kaget, sama seperti sejumlah orang yang merasa tidak bisa menonton adegan berdarah dan berencana untuk menutup mata mereka. Cahaya berwarna perak cerah tiba-tiba meletus di depan Xiao Yan, sosok manusia yang kabur muncul di tengah cahaya perak. Bang! Cahaya perak baru saja muncul ketika lengan berwarna perak tiba-tiba menembus cahaya perak dan bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu petir Chen Yun. Segera, suara teredam dan gelombang udara yang menakutkan menyebar seperti gelombang laut dari titik kontak, retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di tanah kemanapun gelombang melintas. Dentang! Lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh lelaki tua itu bergetar, di bawah gelombang udara yang ganas, kaki pemiliknya dengan tergesa-gesa mengambil lebih dari selusin langkah mundur di ruang kosong sebelum nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya. Adegan tiba-tiba menyebabkan semua mata yang hadir mengeras, ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Chen Yun yang tidak dapat bertahan dan dipaksa kembali dalam pertukaran. Syok keluar dari hati mereka dengan cara yang tidak terkendali. Chen Yun memantapkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya, beberapa keheranan juga muncul di wajahnya, yang ditutupi dengan niat membunuh, matanya menatap tajam ke cahaya perak saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Ini adalah masalah Wind Lightning Pavilion saya, tolong jangan campur tangan." Cahaya perak perlahan tersebar di bawah fokus Chen Yun, akhirnya, sosok manusia yang sepertinya seluruhnya terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Sosok manusia tidak terlalu besar, sebaliknya, itu tampak sedikit kurus, kulitnya seperti perak sementara kedua matanya kosong, dan cahaya perak samar-samar berkedip di dalamnya, apalagi, hal yang sangat mengejutkan orang adalah tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan nafasnya. Ini sebenarnya boneka, bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Chen Yun segera terkejut setelah cahaya perak menghilang, dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah boneka tanpa kemauan apapun, terlebih lagi, hal yang benar-benar tidak bisa dia percayai adalah kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya. Sebuah suara yang berisi hawa dingin yang gelap perlahan dipancarkan dari belakang sosok manusia berwarna perak. Segera, Xiao Yan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan mata tegang. Wajah Chen Yun berkedut sedikit saat dia berkata dengan sinis, "Tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki boneka kelas Douzong, aku benar-benar meremehkanmu." Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klan Han dan Hong menjadi membosankan, boneka kelas Douzong. Ini bagaimana ini mungkin? Bunuh dia. Xiao Yan tanpa ekspresi, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberikan perintah. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah, dengan suara, "Siu," itu berubah menjadi sosok cahaya yang mengarah ke Chen Yun, tindakan yang sepenuhnya mengandalkan kecepatan fisiknya untuk menyebabkan ledakan sonik di sepanjang jalan menyebabkan semua orang yang menontonnya menjadi tidak bisa berkata-kata.
Hati Chen Yun tenggelam saat boneka iblis bumi menyerang. Setelah pertukaran singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya begitu kuat hingga menakutkan. Selain itu, tidak ada sedikit pun rasa sakit. Jika seseorang benar-benar bertarung, Chen Yun pasti bukan tandingannya. Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda akan membunuh bocah itu. Begitu dia meninggal, boneka itu secara alami akan berhenti. Setelah dia dihabisi, saya akan memberikan boneka kelas Douzong ini kepada klan Hong Anda. Chen Yun buru-buru mengelak saat cahaya perak berkedip. Pada saat yang sama, dia menjerit. Hong Li awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, keserakahan yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Boneka kelas Douzong layak didapatkan oleh seluruh klan Hong. Old Chen, tolong diyakinkan, saya pribadi akan bertindak dan membunuh anak nakal ini untuk membalas dendam untuk anak saya, yang terluka olehnya. Hong Li menjilat mulutnya dan tersenyum dengan sikap buas. Tenang, jika ada yang berani menghentikanmu, aku, sebagai penatua dari Wind Lightning Pavilion, akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh Wind Lightning Pavilion, kami tidak akan beristirahat sampai kami menghabisinya. Kata-kata berikutnya dari Yun Chen menyebabkan Han Qi, yang kakinya baru saja akan bergerak, menjadi suram. Haha, terima kasih, Chen tua. Hong Li tertawa terbahak-bahak saat dia dengan sombong melirik Han Qi. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum kejam ke arah wajah Xiao Yan yang acuh tak acuh, suaranya yang gelap dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Nak, santai saja, pertama-tama aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian.